Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Mbak ya? Mbak Lilis. Zahiratul Kholisah atau Mbak Lilis. Betul ya Mbak ya? Iya. Oke, sekarang saya bisa bertemu untuk berbincang dengan Mbak Lilis. Beliau adalah PSM, pekerja sosial masyarakat. Begitu Mbak ya? Iya. Bisa dikenalkan Mbak, PSM itu apa sih tupoksinya selama ini? Kalau sekilas penjelasan terkait dengan tupoksi PSM, itu kami mendampingi partnernya TKSK, mendampingi masyarakat dalam hal kesejahteraan masyarakat. Jadi PSM itu diletakkan di setiap kecamatan. Jadi kita berpartner sama TKSK yang fokus untuk pendampingan masalah bansos, kesejahteraan, dan terkait dengan yang dialami masyarakat di kalangan desa di kecamatan masing-masing. Yang terkhusus kaitannya sosial. Sosial. Kalau kayak bansos kan sudah ada ya bansos ya, sudah ada kayak PKH itu, pendamping PKH. Termasuk PKH kan juga bernaung di dinas sosial juga. Oh, jadi di Kita satu rumah. ada PKH, pendamping PKH, ada TKSK, ada PSM juga. Iya. Pekerja sosial masyarakat. Kalau TKSK itu apa? Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kecamatan. Kalau PSM tingkatnya Kecamatan juga. sama kecamatan. Oke. Bedanya Partner. bedanya TKSK sama PSM apa Pak? Bedanya itu mungkin yang lebih signifikan itu TKSK itu fokus di data. TKSK di data. Di Kalau PSM TKSK itu aslinya kalau di wilayah lain ya Mas. Di wilayah lain itu PSM juga punya kewenangan di data tersebut karena kami itu memverifikasi juga terkait dengan kelayakan penerima bantuan tersebut. Apakah masyarakat yang nama-nama itu sudah dikirim dari pusat yang turun, itu apakah layak, apakah atau tidak. Kalau di wilayah lain, di Malang kalau tidak salah waktu itu, PSM itu juga berperan memvalidasi data. Gitu. PSM itu tidak kolaborasi atau tidak berbenturan sama Seharusnya TKSK? kolaborasi. Kalau di wilayah saya pribadi, ini kita kolaborasi. TKSK yang memiliki data, kita yang di lapangan. Oke. Gitu. Ini saya dengar digaji apa tidak? Boten. Boten digaji. Tidak digaji. Hanya dapat tali asih. Kalau gaji kan setiap Rutin. bulan. Setiap kali kita kirim laporan, kita dapat tali asih. Tali asih. Iya. Dan tali asih tentu bukan gaji. Gaji. Karena nominalnya juga tidak seperti gaji. Istilahnya kalau digaji kan nututi lah, gitu, tidak nututi Tapi untuk aktivitasnya banyak apa nggak banyak sebenarnya? tergantung, Mas. Tergantung dari personal masing-masing yang jadi PSM ini. Karena Gimana itu? Tergantung itu gimana? PSM itu aslinya kan kalau saya pribadi saya merasa tidak mampu sendirian berkecimpung mendampingi masyarakat sekecamatan Kejayan. Saya sendiri tidak mampu. Jadi saya membentuk PSM desa. Oke. Ya, saya membentuk PSM desa Kecamatan Kejayan yang saya tuh berharap di desa di Kecamatan Kejayan itu bisa saya cover, bisa saya pantau, bisa saya dampingi tanpa harus saya yang turun. Karena kan tidak mungkin saya tahu seluk-beluk desa tersebut sendirian. Saya butuh PSM desa yang juga berjalan di sana. Mereka otomatis relawan dong. Relawan semuanya. Memang Ngasih tali asih juga apa? tidak ada, Nggak ada. sama sekali tidak ada. Dari unsur apa mereka itu yang di desa-desa itu? Kebanyakan itu yang saya rekrut itu dari kader Kader desa. Karena memang saya menyampaikannya gini, siapa yang mau gabung sama saya dalam hal mendampingi masyarakat desa tanpa pamrih. Ada kata tanpa pamrih. Pamrih. Kalau tidak ada kata-kata itu, saya takutnya ditanya gajinya piro. Saya takutnya Karena memang tidak ada sesuatu yang didapatkan. nggak ada sama sekali. Iya, jadi saya teringat saya sering nonton di YouTube itu video trailer. Nah, itu Abai Saputra. Bagus sekali itu. Nah, setiap di outro-nya di akhir video itu selalu ada kalimat jangan bosan jadi orang baik. Gitu. Okay. Saya suka nonton itu.
Jadi saya lihat aktivitas dari Mbak Lilis, saya ingat video itu. Jangan bosan jadi Jangan orang bosan baik. jadi orang baik. Karena memang kalau digaji bebas ya. Bebas. Artinya kita bisa bilang wajar orang berbuat baik, ya, itu sudah kewajibannya. Tapi kalau tidak digaji di era yang ekonomi lumayan sulit, Tidak mungkin. nggak mungkin, ya. Jangan bosan jadi Orang baik. Oke. Sebenarnya apa sih atau apa aja yang didampingi selama ini di masyarakat itu? Kenapa kok harus ada PSM? Bahkan Mbak Lilisnya itu harus membentuk di desa-desa, harus ada. Emangnya ada masalah yang genting atau banyak masalah sosial yang harus didampingi? Kalau iya, contohnya seperti apa sih selama ini yang Mbak Lilis lihat? Kalau saya lihat di masyarakat, itu kan banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi tanpa diketahui oleh pemerintah, kan kayak gitu ya. Contohnya kayak orang sakit. Orang sakit itu mereka mengeluhkan terkait dengan biaya rumah sakit. Oke. Oke. Kalau mereka punya BPJS aman, kan selesai, udah pasti gratis kan katanya. Tapi kalau untuk mereka yang tidak punya BPJS, caranya ya opo kan gitu. Nah, kita mendampingi, mengedukasi, mensosialisasikan, gini loh caranya, gini loh prosesnya. Kalau sampean mau apa namanya berobat dengan gratis. Apalagi sekarang Kabupaten Pasuruan sudah menjalankan program nasional yang namanya UHC. UHC, ya. Gitu. Tapi nggak ngoten, UHC itu tidak semerta-merta hanya cuma menunjukkan KTP KK Kabupaten Pasuruan selesai. Tapi masih Tapi ada. masih ada permasalahan yang lebih kompleks lagi di balik NIK KTP warga tersebut. Bukan. Jadi saya pribadi sudah mensosialisasikan ke teman-teman PSM dan juga komunitas yang sudah saya bentuk. Untuk ngecek NIK KTP seseorang itu kita tidak harus ke Edabu, tidak harus ke puskesmas, tidak harus ke rumah sakit. BPJS itu sudah memberikan fasilitasi customer service yang bisa kita jangkau untuk mengecek seluruhnya dari NIK. Apakah dia punya status kepesertaan BPJS, apakah dia punya tunggakan, itu BPJS itu sudah memberikan pelayanan. Kira-kira kita cukup bisa dilakukan di rumah atau di mana saja, nggak harus ke kantor BPJS. Kalau sudah selengkap itu ngapain dong PSM? BPJS itu hanya memberikan fasilitas untuk informasinya saja. Kemudian Kemudian di praktek di lapangan kita ngecek NIK tersebut punya BPJS maupun buatan. Kalau dia punya BPJS aman. Kalau tidak punya BPJS dengan keterangan tidak punya data BPD kepesertaan apapun untuk ke rumah sakit aman pakai UHC. Tapi kalau di situ status kepesertaannya ternyata pegawai swasta non aktif, dia yang tadinya bekerja di perusahaan terus di PHK, itu akan kesulitan untuk di UHC-kan karena peraturannya dari pemerintah tidak seperti itu. Harus bagaimana dulu? Harus ke BPJS mengalihkan lewat mandiri. Jadi orang itu harus mengalihkan BPJS yang pegawai swasta itu ke mandiri. Sedangkan orang kalau mandiri kesulitan karena seumur hidup. Apa aku buat bayar? Gitu. Nah, Ketika dialihkan ke UHC nggak bisa? peraturannya dari pemerintah tidak bisa. Jadi ke UHC itu bisa diajukan kalau warga tersebut tidak memiliki status kepesertaan apapun. Dia kan berhenti terus pindah, nggak bisa. Tapi kan di cek NIK-nya itu ada statusnya. Iya. Status pegawai swasta non aktif. Jadi tidak bisa di UHC-kan. Nggak berhenti dari status itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus dialihkan, bukan berhenti. Dialihkan. Tapi ke UHC, tidak ke mandiri. Tidak apa bisa. Tidak bisa. Oke. Terus yang kalau kayak gitu gimana? Nah, di situ kami berperan. Kami melibatkan beberapa stakeholder pemerintah agar bisa membantu masyarakat yang tidak mampu ini. Karena memang saya fokusnya untuk mereka yang tidak mampu. Oke. Sekarang kalau dia tadinya di PHK, sudah tidak bekerja, terus mengalami sakit, status kepesertaannya seperti ini, sedangkan peraturannya pemerintah seperti itu. Terus kalau untuk mandiri juga tidak bisa ke UHC karena saya harus membayar setiap bulan seumur hidup, mereka sangat keberatan. Jadi kami berperan di sana.
Jadi berperan dalam arti mengupayakan agar dia bisa tercover oleh UHC atau Ya. agar gimana? Agar bisa didaftarkan di UHC, bisa di cover oleh pemerintah. Bisa tapi ya. Bisa. Akan tetapi ada proses-proses yang Iya. agak lengkap harus diurus gitu ya. Kalau masalah proses lengkap sih mboten, tapi lebih ke koordinasi. Lebih ke koordinasi. Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan orang-orang terkadang ya, harus didampingi ya. Dan di situ BSM berperan. Oke, kalau itu tentang mendampingi orang sakit. Selain itu biasanya atau yang pernah dialami? Mendampingi itu kayak kemarin permasalahan yang baru kemarin kita hadapi. Ada laporan dari warga ke PSM kami di daerah kelurahan ya. Ya. Dia itu Kejayan. Kejayan. Ya. Dia WA ke PSM kami. Ya. Saya punya anak kecil, dia kejam terus. Tapi saya tidak berani berobat karena saya tidak ada biaya sama sekali. Jangankan mau ke rumah sakit, untuk kehidupan sehari-hari saja saya tidak ada. Oke. Suami saya pengamen. Oke. Terus saya juga bukan orang Kepasuruan. Ngeten. Jadi waktu itu laporan PSM itu dikirimkan ke saya. Saya suruh asesmen, datangi. Asesmen rumahnya datangi. Terus ternyata di dalam rumah kontrakan tersebut dia mengontrak di Kejayan. Oke. Ada 3 anak, satu usia 4 tahun kalau tidak salah, yang 1 tahun setengah, yang bayi yang sakit ini 4 bulan. Oh, kecil-kecil semua. Kecil-kecil semua. Terus ternyata di situ ada ibu mertua yang juga tergeletak sakit. Ibu mertua. Kompleks banget ngerti loh. 3, 4, 5, 6 orang 6 orang dalam satu rumah. Dan yang menghidupi hanya si laki-laki yang pengamen ini. Ngerti loh. Terus oke, sekarang Dan sudah bisa dibayangin ya penghasilan pengamen ya. aduh, berapa tuh Pak? Mas ya. Berapa penghasilan pengamen? Di situ oke, sekarang kita sudah mengetahui kondisinya. Saya suruh datanya, dicek datanya. Ternyata KTP si ibu ini dia alamat Gresik. Oh, bukan orang Pasuruan. Bukan orang Pasuruan. Terus ayahnya, saya tanya, ayahnya alamat mana? Ayahnya alamat Benowo, Surabaya. Surabaya. Terus ceritanya ke Kejayan ini apa? Saya gitu kan. Ya. Tadinya itu si keluarga ini ada di Surabaya karena memang non saya kehidupan seorang pengamen tidak lepas dari narkoba. Mungkin seperti itu ya. Karena kemarin sempat saya tanya-tanya si ayah ini. Saya juga pernah masuk penjara, Bu. Dia bilang kayak gitu. Kasus apa, Mas? Kasus sabu. Oke. Terus ceritanya sampean pindah ke Kejayan ini gimana? Ibu yang minta pindah ke Kejayan karena ada saudara di Kejayan. Terus saya juga kepingin lepas dari dunia itu. Oke. Bilangnya seperti itu. Saya harus menjauh dari tempat Circle-nya, itu, ya. circle-nya agar saya bisa lepas dari dunia itu, gitu. Oke. Jadi ini kemarin itu saya koordinasi dengan Gresik dulu, karena alamat ibunya Gresik. Saya tidak fokus ke ayahnya karena mereka juga nikahnya nikah siri, Tidak punya surat nikah. surat nikah. Kompleks banget pokoknya permasalahannya hari ini. Tidak. Jadi kemarin itu saya masih belum urgent loh, istilahnya masih di dalam situasi kondisi situasi apa ya, enggak darurat waktu itu, si tenang waktu itu ya, Si bayi ini tenang, masih ya. tenang waktu itu. Nah kok dilala besoknya saya dapat kabar dari petugas puskesmas sama petugas kelurahan. Ya. Mbak Lilis ini minta tolong dibantu, ono bayi kejang. Jari ini kemarin sudah konfirmasi ke jenengan terkait dengan datanya, terkait dengan permasalahannya, dia mau berobat tapi tidak punya biaya. Oke. Gitu. Oke Pak, saya telepon rumah sakit, minta tolong dijemput bus. RSUD Bangil kan punya program penjemputan pasien. Nah gratis kan katanya. Jadi saya telepon bus untuk menjemput bayi tersebut. Oke. Terus datanya gimana? Gampang, sing penting bayi dhisik. Sing penting sing sakit dulu. Perkara data kari, gitu kan. Terus dijemput sama bus, dirawat di rumah sakit, alhamdulillah ditangani dengan baik. Terus saya koordinasi sama Gresik. Saya koordinasi dengan PSM Gresik. Ya. Minta tolong Pak dibantu. Ini ada gini saya jelaskan semuanya.
Terus saya minta tolong dibantu untuk dipindahkan anak ini, ibunya ini ke Pasuruan, gitu. Dan alhamdulillah si pagi saya konfirmasi ke Gresik, sore sudah jadi. Terus mantengnya besoknya saya ke Dinas Dukcapil untuk memasukkan ketiga anak ini. Ketiga anak ini kemasukkan ke KK. Bisa langsung masuk? Bisa, dengan menyertakan surat keterangan kelahiran juga toh. Iya, harus melengkapi itu kan. Nah, surat keterangan kelahiran ini tiga-tiganya oleh utang, Mas. Jadi anak ibu iki melahirkan 3 anak iki utang kabeh. Oke. Yang pertama itu ke klinik apa itu namanya saya kurang tahu, kurang ingat ya. Dia juga hutang. Makanya KTP datanya itu ditahan sama klinik karena hutang. Oke. Yang kedua juga hutang ke bidan. Anak kedua. Anak kedua, yang ketiga juga hutang ke klinik juga. Nah, kemarin itu PSM saya itu kalau yang di klinik anak yang pertama ada, alhamdulillah dikasih surat keterangan kelahirannya. Kalau yang kedua ke bidan, ke bidan tersebut alhamdulillah bidannya itu mengikhlaskan. Wes gak apa-apa wes, tak kei tanda tangan stempel gitu kan. Wes akan kan gitu kan. Dan alhamdulillah lagi yang ketiga juga mengikhlaskan juga. Dikasih. Yang satu. Pertama. Yang pertama memang sudah punya, sudah dikasih sekalipun hutang dia surat keterangan kelahirannya itu dikasihkan. Yang belum nomor 2 sama 3. 2 dan 3. Dan alhamdulillah bidan tersebut sudah mengikhlaskan juga, klinik juga mengikhlaskan. Jadi ini kita proses untuk memasukkan data 3 anak ini tidak ada kendala. Loh. Setelah kakak jadi langsung saya kirim ke rumah sakit, minta tolong didaftarkan ke UHC. Ya. Alhamdulillah langsung ACC. Itu butuh berapa lama prosesnya? Kalau dari awal proses saya koordinasi dengan Gresik itu sampai selesai UHC itu 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Tapi anak di hari kedua sudah tertangani ya? Di hari pertama sudah langsung tertangani. Sudah langsung tertangani. Iya. Di hari pertama. Dan itu kemarin itu karena memang kondisinya sudah tidak memang jelek, langsung masuk HCU, ruangan HCU. Oh. Karena memang kondisinya memang tidak baik. Ini kapan? Tanggal berapa atau berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu, nggih? Saya agak lupa juga sih. Intinya dalam minggu-minggu ini. 1 minggu, 10 hari? Kurang lebih 10 hari, 10 hari yang lalu. Iya. Dan ini sekarang statusnya gimana anaknya itu? Alhamdulillah sudah melaksanakan operasi apa itu kemarin saya kurang tahu. Terus ada tindakan operasi ya? Ada tindakan operasi juga. Terus kemarin sudah pindah ke ruangan biasa, sudah tidak di HCU lagi, kondisinya sudah membaik. Kemarin saya sempat nyamperin ke sana, sudah pipinya sudah berisi. Itu 4 bulan ya? Anak umur Usia 4 bulan. Terus kemarin ibunya konfirmasi ke saya katanya ada operasi tangan karena memang kondisi tangannya itu lemah atau bagaimana saya kurang tahu, bekas infusnya infeksi. Oh, Gitu. ya si bayi itu. Si bayi itu. Dan alhamdulillah data juga sudah ada, terus BPJS juga Sudah dapat ready, akhirnya. nggih. Biaya rumah sakit gratis, penanganan apapun laksanakan, tidak ada terkendala dengan Nah semua itu Mbak Lilis lakukan sendiri ya, wirawiri itu ya, ngurus ini ngurus sana. Iya. Pak ada tim? Kalau koordinasi ke Gresik saya cukup by phone, Oke. by WA. Rumah Terus sakit baik pun juga. rumah sakit by phone juga. Kalau ke Dukcapil Jalan, saya jalan. harus jalan. Iya, karena kan kita harus melengkapi berkasnya. Kalau Mbak Lilis sehari-hari sebagai individu penghasilan dari mana? Nggak ada. Jangan nggak ada dong, nanti nggak makan dong. Ya ada sih, mungkin ada saya jasa, ada biro jasa juga, ada biro jasa juga. Jadi ini mungkin ke sana lebih ke, tapi kegiatan saya itu lebih untuk membantu mereka yang membutuhkan aja. Kalau masalah untuk kehidupan sehari-hari, alhamdulillah saya ada seseorang juga yang mau mendonasikan atau membantu kehidupan saya. Jadi ini tapi nggak dia alhamdulillah barokah sih. Dan dari gaji ya, dari tali asih PSM. Tapi nggak, bukan hanya dari PSM juga kan Mas. Saya ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Jadi pelaporan kegiatan tersebut saya ada fee. Oh iya. Gitu. Jadi ini sekalipun hanya
beberapa nominal, alhamdulillah. Selain PSM kan Mbak Lilis juga seorang Komnas PA ya. Jadi aktif di situ juga. Nah, yang banyak dilakukan kalau di Komnas PA seperti apa Mbak Lilis? Kemarin yang banyak dilakukan sih mungkin pendampingan kasus. Pendampingan kasus penganiayaan, pelecehan seksual gitu. Kayak kemarin saya sempat ikut sidang, ada kasus penganiayaan anak Lampung, TKP Bangil. TKP Bangil. Iya, TKP Bangil. Jadi kita anak Lampung kok bisa di sini? Dia ceritanya itu ketemu sama anak Pasuruan. Terus disamperin ke Lampung, nikah ke sana. Oh iya. Nah, si Lampung ini kan si perempuan nih. Dia punya anak 2. Yang meninggal itu anak pertamanya yang dianiaya. Oh, yang dianiaya itu si anak. Si anak. Bukan si istri. Iya, si anak dari si istri. Tapi anak kandung ya? Anak kandung si istri. Anak tirinya si Pasuruan ini. Gitu. Iya. Berarti yang laki-laki Pasuruan. Perempuan itu yang Lampung. Iya. Nah, Lampung. 2 anaknya si istri. Perempuan itu ya, si orang Lampung. Nah, akhirnya meninggal. Gara-gara dianiaya. Oh, sidang itu ya? Itu yang di Bangil bukan? Nah, Bangil. TKP Bangil. TKP Bangil. Berapa bulan yang lalu kejadiannya? Kalau nggak salah Desember kah? Kalau nggak salah itu. Iya, saya dengar juga. Gitu. Itu Komnas PA ya? Iya. Tapi kalau di Komnas PA beda dengan PSM ya, ada timnya ya mungkin. Ada. Tidak sendiri ya. Okay. Kalau di Komnas PA kan fokus ke masalah kekerasan, pelecehan kan gitu lah. Jadi dia itu hanya fokus ke sana. Oke. Mbak Lilis begini ya, Mbak Lilis kan sudah bergerak lama di PSM, pekerja sosial masyarakat, kemudian juga di perlindungan anak. Itu apa yang menurut Mbak Lilis itu perlu masyarakat tahu dan apa yang menurut Mbak Lilis itu perlu diperbaiki oleh pemerintah? Kalau masalah Pasuruan, Pasuruan khususnya Pasuruan. Pasuruan, masyarakat itu kita tidak harus tidak harus menjaga bantuan dari pemerintah. Saya berani sih karena bawahnya begitu. Jangan jaga jangan jaga karena di PSM ini sekarang saya di PSM dulu ya. Di PSM itu saya sering menemui masyarakat yang sambat, masyarakat yang mengeluhkan kalau bantuannya tidak cair. Kayak PKH, BPNT, itu wis cair, tekku kok ndak gitu kan. Sedangkan bantuan dari pemerintah itu kan bukan gaji toh, yang harus setiap bulan cair. Nah, tapi masyarakat terlalu sudah merasa dimanjakan oleh bantuan dari pemerintah. Kan ngaten. Jadi kalau yang si A sudah cair, dia belum cair, wis pendampingnya diobrak-obrak. Andi punya aku kok burung cair, iko wis cair, bla 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 dan sebagainya. Nah, saya berharapnya itu masyarakat itu sadar bantuan dari pemerintah itu bukan gaji. Sampean itu dibantu, wis gak nyambut gawe oleh bantuan, syukuri, gitu loh maksudku lagi. Dan satu terkait dengan data juga. Saya berharap warga Kabupaten Pasuruan itu update data. Kayak KK, KTP seperti itu. Dia harus jangan mentang-mentang enggak wes aku enggak KT gawe KK, aku gak KT nandindi. Biasanya seperti itu masyarakat. Oh, banyak berarti masyarakat yang belum punya banyak. KK. Banyak yang saya temui setelah dia sakit. Ternyata dia tidak punya data sama sekali. Hingga saya koordinasi dengan pihak Dukcapil itu sangat walot banget. Sedangkan pihak Dukcapil itu harus memenuhi sesuai dengan peraturan yang mereka dapatkan ditentukan oleh pemerintah pusat kan. Takut salah karena urusannya data ya. Nah, takut salah. Harus ini. Sekarang gini, kalau dia sudah memang benar-benar tidak punya data sama sekali, kita mau maksa gimana? Kan gitu kan. Jadi ini kita harus berupaya semaksimal mungkin sekuat tenaga agar Dukcapil ini membuatkan data orang ini. Akhirnya energi PSM banyak lagi yang harus. Jadi bagi masyarakatnya, ayo bersama-sama sadar kita lengkapi apa yang menjadi kewajiban. Itu kewajiban. Dan lagi kadang orang aku tidak diakoni negara, kan kayak seperti itu kan. Kakak KTP aja tidak punya, jalur diakoni negara tekondi kan ngatena. Memang
cagak dasar masyarakat di negara ini harus data nomor 1. Data nomor 1. Data. Oke, kalau untuk itu himbauan untuk masyarakat. Kalau buat pemerintah, apa catatan di dunia sosial? Apa yang baik perlu ditingkatkan dan apa yang menurut Mbak Lilis belum perlu diadakan? Kalau di pemerintah itu Pak G, yang sering saya temui di lapangan itu terkait dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Aturan yang sudah ditetapkan itu biasanya akan dilanggar kalau ada oknum yang menggertak. Oh. Gitulah. Gimana nih cara penyampaiannya? Karena oknum ini juga punya posisi penting di pemerintahan. Oh. Kayak gitu. Dia memanfaatkan posisinya untuk merak aturan. Oke, kita nggak bicara posisi dan orang ya, tapi bentuknya seperti apa? Bentuknya gini. Kalau saya sebagai PSM, sebagai komunitas kemanusiaan, saya membantu mereka yang tidak mampu. Ya. Apapun caranya akan saya lakukan untuk membantu mereka yang tidak mampu. Sedangkan oknum ini entah dia sebagai apa, saya tidak mau menyebut ada itu. Oknum yang mendampingi orang kaya untuk memperoleh fasilitas yang pemerintah seharusnya jatahnya orang miskin, dan itu terjadi. Banyak terjadi. Ini catatan ya. Catatan. Ya, saya rasa negara itu baik, tidak ada aturan yang buruk ya. Nah, tetapi memang perilaku oknum itu juga nggak banyak, namanya juga oknum. Tapi hal kayak gini perlulah disampaikan, dievaluasi. Ada lagi selain itu? Catatan untuk memberi masukan pemerintah selain itu. Gini, mungkin saya pengennya itu pemerintah itu lebih mengapresiasi ke orang-orang yang memang benar-benar bergerak dalam hal kemanusiaan. Jadi kayak termasuk PSM juga sih, termasuk PSM, PKSK kan gitu kan. Kita kan bergerak dalam hal kemanusiaan. Kan katanya masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa sejahtera atas pendampingan kami kan seperti itu. Pemerintah itu pemberi kebijakan kan katanya. Jadi dalam hal ini kita butuh diapresiasi, dan apresiasi tersebut memang harus sportif, bukan karena hasil tunjuk. Karena dulu pernah saya kecewa banget katanya. Hasil tunjuk gimana? Ada momen waktu itu kayak lomba gitu loh, lomba untuk pilar sosial. Nah, kita harus melengkapi profil ABC, inovasinya ini apa, inovasinya samaan apa. Kita sudah melengkapi. Ternyata yang mendapatkan apresiasi tersebut yang tidak jalan dalam hal pendampingan. Kan asal tunjuk sih. Asal rekomendasi iki titipan iki fair play ya. Butuh fair play. Gitu loh. Sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi ini gimana kita mau maju kalau pemerintahannya itu tidak memajukan di SDM-nya sendiri, kan katanya. SDM yang sudah mumpuni dalam hal mendampingi masyarakat tidak diapresiasi, bahkan yang diapresiasi yang tidak berjalan dalam hal mendampingi masyarakat. Ini momen terakhir yang sangat menarik, mudah-mudahan didengar oleh bupati kita baik sekali, pergerakannya juga. Beliau masih anak muda. Kok anak ya? Beliau masih muda. Masih muda, bukan anak muda. Ya, beliau masih muda. Karena muda ini sinergik, kita melihat sinergik. Mudah-mudahan catatan-catatan itu menjadi bahan evaluasi di pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita sharing, hari ini kita bicara ya untuk masyarakat tahu bahwa sosial itu banyak hal yang diurus ya. Karena itu maka setiap pihak juga harus perlu sadar, masyarakat melengkapi data, pemerintah juga mengapresiasi dan menghindari hal-hal yang tidak fair di lapangan. Jangan hanya menuntut pemerintah. Jadi setiap pihak, warganya juga harus sadar. Orang kaya juga harus sadar. Sadar juga. Pemerintah juga harus teliti dan mengevaluasi. Bisa meletakkan posisi di mana dia harus memberikan bantuan. Betul, siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya pinjam lagi kalimat dari Abai Saputra. Jangan bosan jadi orang baik. Walaupun
bukan gaji tapi hanya tali asih, Kali asih. tetap saja jangan bosan menjadi orang baik. Karena segala sesuatu yang ditanam pasti berbuah. Pasti. Ketika biji yang ditanam baik dan dirawat dengan baik, maka buahnya juga pasti baik. Terima kasih. Sekalipun ada rumput-rumput yang tumbuh. Itu bukan muskilah, ya. Setiap perjalanan pasti ada duri, pasti Pasti. ada kerikil, ya pasti ada kendala. Akan tetapi niat baik akan selalu menemukan jalannya, seperti air yang selalu menemukan jalan atau celah untuk dia lewat. Terima kasih Mbak Lilis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, Amin. juga bagi pemerintah. Amin. Terima kasih banyak Mas Ari. Oke, Insya Allah terima ketemu kasih. lagi ya. Ya.